Perang menciptakan tatanan dunia baru. Mereka menciptakan sistem keuangan yang baru juga, menciptakan aliansi politik kekuatan yang baru, menciptakan blok perdagangan yang baru. Dan untuk menjalankan sistem baru tersebut, sistem yang lama harus digulingkan. Yang berambisi menumbangkan hegemoni Barat ada dua negara saat ini, Tiongkok dan Rusia. Tiongkok dengan economic approach-nya, Rusia dengan military approach-nya. Dalam perang di Ukraina yang telah berjalan 6 bulan ini telah berhasil merubah banyak wajah dunia, merubah sistem dunia. Sampai cryptocurrency pun diserang oleh Barat agar turun nilainya karena dipakai Rusia untuk transaksi pengganti dolar sebagai shadow currency. Semakin lama perang terjadi di Ukraina, semakin banyak yang bermain di belakangnya. Blok baru tercipta, sistem baru tercipta. Semua dikarenakan demand dan supply serta keberanian bermain pemimpin negara bermanuver di kancah internasional. Sahabat, untuk mendukung informasi YouTube Bossman di channel ini, kita memiliki sebuah channel baru, Be Media by Bossman, yang isinya data valid dari sumber berita yang bukan dari berita mainstream utama dunia, namun dari berita fakta dengan sumber valid lainnya. Sahabat, selamat bergabung di sana dan kita kembali ke topik utama. Ada sebuah realita baru di medan perang Ukraina saat ini, yaitu Rusia ternyata mengalami kekurangan senjata dan kekurangan amunisi setelah di awal salah mengalokasikan logistik pangan dan suplai barang yang dalam sekejap berhasil diperbaiki. Namun ternyata saat ini realita baru terjadi. Di lapangan, Rusia kekurangan senjata tempur personel, senjata tempur regu untuk peleton, dan senjata berat lainnya. Secara data lapangan terdapat informasi bahwa Rusia telah kehilangan 1.600 tank, 10 pesawat pembom, 20 pesawat kargo, 50 helikopter, 450 peluncur roket, dan artillery piece. Kita mengetahui negara agresor seperti Jerman di Perang Dunia Kedua adalah pemproduksi mesin perang. Begitu juga Uni Soviet. Sekarang Rusia menghasilkan mesin perang nomor 2 di dunia di bawah Amerika. Namun kapasitas Rusia hanya 30%-an dibanding Amerika. Industrial military complex Rusia secara jumlah nomor 2 di dunia, namun bukan yang teradvance. Secara nilai ekonomi, senjata Rusia mensuplai ke 66 negara di dunia bernilai 48 billion US dollar yang merupakan 20% pengadaan ekspor senjata perang ke seluruh dunia. Dalam mikroekonomi, di dalam Rusia, mereka yang bekerja dalam military industrial complex tersebut berjumlah 2 juta orang sebelum perang Ukraina. Sekarang mencapai 3 juta orang yang merupakan 3,7% dari angkatan pekerja nasional dari labor force-nya Rusia. Sekarang mereka tidak mengimpor lagi. Tujuan Rusia hanya satu, kalahkan Ukraina. Mereka memproduksi untuk dirinya sendiri. Rusia tidak mengirimkan lagi senjata untuk diekspor, di mana Afrika adalah pasar terbesar dari mesin perang Rusia. Algeria merupakan pengimpor 15% dari produksi alat perang Rusia. Mesir merupakan pembeli 12% alat perang Rusia. Ethiopia, Mali, Nigeria juga sama, membeli dari Rusia. Semua sekarang difokuskan untuk tentara Rusia, namun ada berita buruk lainnya. Produksi alat perang Rusia hanya bisa berjalan 50% dari kapasitas terpasang karena kekurangan bahan baku, mulai dari material dasar atau mineral hingga microchips, alat kendali guidance system yang diimpor dari negara lain. Rusia lagi kena embargo. Rusia hanya bisa memproduksi alat perang personal untuk jarak jauh seperti roket dan peluncur roket yang memerlukan tracker, tidak bisa banyak lagi produksinya. Inilah yang membuat Rusia pada saat ini kekuatan firepower-nya berkurang. Apa yang Rusia lakukan? Putin mengunjungi Iran dan Turki. Kita setuju pastinya. Ketika seorang kepala negara mulai melakukan perjalanan ke luar negeri, ini pasti ada kebutuhan besar di dalam negeri yang harus dipenuhi. Seperti kunjungan Pak Jokowi baru-baru ini. Demikian juga Putin ke Turki dan Iran. Menlu Rusia ke Afrika. Kunjungan Putin hanya satu, akan meminta drone Iran dan drone Turki. Kita tahu drone Akinci Turki adalah tersangar di dunia. Drone Akinci ciptaan Turki memecahkan sejarah penerbangan dengan terbang di ketinggian 11.000 meter selama hampir 26 jam, jauh dari jangkauan operasional sebagian besar jet tempur. Dengan lebar sayap 20 meter dan daya angkut 1 ton, drone besar ini dapat dipasang dengan smart micro munition ringan milik Roketsan untuk waktu penerbangan yang lebih lama dan presisi tinggi. Untuk Iran, hal ini udah diakui dunia. Drone Iran bisa punya daya jelajah 7.000 km. Kecil pesawatnya dan punya daya angkut yang besar. Ribuan jumlahnya sudah diproduksi. Diperkirakan pengamat intelijen barat, jumlahnya 5.000 drone Iran miliki. Bayangkan, kalau sebuah negara punya 200 jet tempur, negara tetangganya gemeter karena dalam sekejap, dalam hitungan di bawah 1 jam, jet tempur tersebut sudah sampai ke negara tetangga dan untuk interceptnya tidak mudah. Misalnya, Malaysia punya 200 pesawat jet tempur, lalu yang 100 terbang seketika menyerbu Jakarta. Itu Pangkalan Halim
Pangkalan Madiun, Pangkalan Pekanbaru, tempat mangkal 50 jet tempur nasional tidak bisa terbang seketika untuk siap intercept jumlah 100 pesawat terbang milik Malaysia tersebut. Bayangkan, Iran punya 5.000 drone yang bisa jelajah 7.000 km, menyerbu Israel dalam hitungan jam. Tel Aviv bisa ambyar. Inilah yang diminta Putin, drone Iran dan drone Turki. Semua drone ini akan menjadi game changing di perang Ukraina. Iran atas permintaan Putin tersebut setuju. Iran minta dibayar pakai emas dan gandum. Emas yang Rusia kumpulkan atas pembelian gas dan oil selain dibayar pakai rubel, sekarang emasnya diminta Iran. Turki juga begitu, minta dibayar dengan seluruh gandum Rusia dan Ukraina. Turki akan jadi raja gandum dunia. Aduh, pada jago-jago bener bernegaranya ya. Jadi iri sama bernegara mereka.